Oke, ya silahkan mau nyoba. Kalau kita lihat sepintas, apakah ada yang bisa disimplified gitu? Kelihatannya enggak ya, kelihatannya cuman kita cross aja, cuma perlu hati-hati aja bahwa yang penyebutnya 0, tapi nggak mungkin 0 karena kalau penyebutnya 0 sebelah kanannya nggak mungkin bernilai 3 atau min 3 ya. Jadi sebenarnya ini ya cuma sistem persamaan linear dengan dua variabel yang biasa aja, cuma penulisannya rada berbeda. Selamat pagi Komang Riyandi ya. Oke. Dikalikan jadinya 9x min 3y kurang 30. Pindah ruas ke sana misalkan. Jadi min 7x plus 6y. Yang ini pindah ke sini sama dengan min 34. Untuk yang ini x kurang y tambah 7 sama dengan ini dikali 3, 6x kurang 3y kurang 15. Pindah ruas, min 5x tambah 2y, ini pindah ke sini, min 22. Jadi kita punya satu lagi, min 5x ditambah 2y. Atau kita langsung aja, kita ingin mengeliminasi yang mudah, dieliminasi yang mana di antara x dan y. Ini si 6 itu 3 kalinya ini, kita kalikan 3 ini, min 15x ditambah 6y sama dengan min 66, kemudian dikurangkan, jadinya 8x sama dengan 66 dikurangi 34, 32 ya. Di x-nya sama dengan 4. Masukkan ke salah satu di antara ini, min 28 ditambah 6y sama dengan min 34. 6y sama dengan 6, y-nya sama dengan 1. Dari sini dan sini, wah, x tambah y-nya kok salah saya? Oh, 6y sama dengan min 6. Hati-hati ya, saya memang ceroboh. X tambah y sama dengan 4 tambah min 1. Oke, kayaknya ini masih biasa. Selamat pagi Andi, Mr. Herobrine. Pagi no name juga. Tapi no name ada yang tanya gitu di atas. Muhammad Firdaus. This one ini sama. Oke, mungkin ini juga. Oke. Nah, ini gimana nih? Jadi ya kalau kita lihat sepintas ini berbeda ya. Ini berbeda dengan ini. Ini juga berbeda dengan ini. Meskipun berbeda, tapi kita bisa bisa melihat apa yang dimiliki oleh keduanya ya. Jadi misalkan si persamaan pertama ini bisa kita tuliskan sebagai 2 kali 2x
Karena kan 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat X, jadinya 2 pangkat X tambah 1. Dikurangi dengan 3 pangkat Y sama dengan 7. Sedangkan yang ini minus 2 pangkat min 1 kali 2 pangkat X ya, ditambah 3 kali 3 pangkat Y sama dengan 1. Nah, sekarang ada kesamaan di antara mereka semua. Ininya 2 pangkat X, 3 pangkat Y. Di sini juga 2 pangkat X dan 3 pangkat Y. Nah, karena keduanya sudah sama, kita bisa misalkan agar tidak terlalu clutter, tidak terlalu rumit kelihatannya, kita misalkan A sama dengan 2 pangkat X dan B sebagai 3 pangkat Y. Jadi persamaan yang pertama bunyinya menjadi 2A dikurangi B sama dengan 7. Yang kedua min 2 pangkat min 1 min setengah A ditambah 3B sama dengan 1. Yang ini dikali dengan 3. Kenapa dikali dengan 3? Karena kita ingin mengeliminasi si B dengan cara membuat dia menjadi mirip dengan ini, menjadi minus 3B. Jadi ini berapa? 6A dikurang 3B sama dengan 21. Yang ini ditulis ulang aja di sini. Kemudian kita tambah biar si min 3B dan 3B-nya saling menghilangkan. 6 ditambah min setengah, 5 setengah. 12 per 2, 11 per 2. 11 per 2A sama dengan 20. A-nya sama dengan 40 per 11. Sebentar, yang ditanyanya apa? X tambah Y. Oh, waduh. Ada yang salah nih, kok angkanya rada-rada aneh begini. Betul? Oh, ditambah 22. Nah, perlu ada feeling juga. Ini kelihatannya saya kelihatan capek. Oh, terima kasih. Memang kelihatannya saya belum mampu untuk straight 9 jam. Ini jadinya 22 dikali 2 per 11 sama dengan 4 ya. A nya 4, masukin ke sini, 6A dikurang 12 sama dengan 21. Ya gitu. Sorry, masukinnya ke A. Nah, saya juga 24 dikurang 3B sama dengan 21. Berarti B nya sama dengan 1 ya. Dua pangkat X sama dengan 4, X sama dengan 2. Kemudian B nya itu adalah 3 pangkat Y. 3 pangkat Y sama dengan 1, Y sama dengan 0. Kayaknya ini salah kuncinya. X tambah Y nya harusnya 2. Oke, pertama kita double check dulu apakah betul X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0 memenuhi ini. X sama dengan 2 pangkat 8 dikurang 3 pangkat 0 sama dengan 7. Sini minus X nya sama dengan berapa tadi? X nya sama dengan 2 minus 2 ditambah 3 sama dengan 1 ya, jadi ini salah ya. Yang memberi file ke saya kalau kebetulan nonton ini perlu diperbaiki yang ini. Jadi jawabannya adalah 2. Ya, Laurentius, terima kasih. Sebentar, ada lagi yang tidak biasakah di sini? Masih tipe yang sama. Oke, ini mungkin yang 3 variabel.
Ini 3 variabel juga. Ini masih sejenis. Yang simak sih yang suka sulit, ada sulit. Oke, mungkin yang ini juga soal simak juga nih. Oke, gimana nih yang ini? Oke, kelihatannya apa? Dari masing-masing persamaan kita ingin menyatakannya sebagai persamaan dalam X dan Y saja. Soalnya katakanlah kalau ini jadi satu variabel yang baru, di sininya kita nggak bisa membuat 3 log X-nya. Oke. Jadi ini ya, di sisi lain kalau kita ingin menuliskannya dalam X, di sini juga agak sedikit masalah. Jadi kemungkinan kita harus gimana menggabungkan si lognya. Ya. Kita punya sifat log dari A kali B sama dengan log A ditambah log B ya. Oke. Nah, jadi kita melihat ada kita ingin melihat bahwa yang ini itu adalah hasil yang sebelah sini itu adalah bisa dituliskan seperti ini, dan kita nanti bisa menggabungkannya jadi satu buah log saja ya. Nah, untuk menggabungkan jadi satu buah log kita harus pastikan bahwa mereka punya basis yang sama ya. Tapi di sini basisnya berbeda. Untuk log yang pertama dia basisnya 3, untuk basis yang kedua dia basisnya 9. Tapi kita punya rumus penggantian log. Jadi kalau kita punya A log B gini, ini bisa diubah ke dalam log berbasis 10 menjadi log B dibagi dengan log A ya. Jadi khususnya kalau misalkan di sini ada kayak A pangkat S gitu, log B pangkat T ini menjadi log B pangkat T per log A pangkat S ya. Kemudian dengan sifat log yang lain, si T nya bisa ke depan, S nya juga bisa ke depan. Jadi ini T per S log B per log A, dan ini bisa dikembalikan lagi menjadi A log B gini ya. Oke, jadi ini sama dengan ini. Nggak perlu dihafal mati, tapi kalau hafal lebih menguntungkan. Yang paling penting adalah yang ini ya. Nah, biasanya di universitas notasi basis dari lognya itu nulisnya gini, log AB. Ya, paling nggak dengan penulisan ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mengubah menjadi log per log, dipertahankan mana yang atas mana yang bawah. Jadi ini misalkan log AB gini ya, jadi log B karena B nya ada di atas, kemudian A nya ada di bawah.
Dan konsekuensinya juga untuk rumus yang ini lebih mudah diingat. Karena ini kayak T-nya di atas, S-nya di bawah gitu ya. Nah, ini pemilihan notasi yang menguntungkan. Tapi mungkin notasi yang ini lebih enak, notasi log Indonesia lebih enak diingat kalau kita punya ini kayak A log B dikali dengan B log C gitu ya. Untuk notasi Indonesia ini seolah-olah dicoret B-nya gitu sama dengan A log C. Ini lebih menguntungkan dengan penulisan log dengan menggunakan simbol seperti di Indonesia. Oke, kembali ke soal ini. Oke, kita copy lagi soalnya ke bawah biar mudah melihat. Oke, jadi kita ingin mengubah si lognya, basisnya menjadi 3 juga ya. Jadi yang pertama ini 3 log X. Yang ini dia kan 3 kuadrat log Y. Menurut tadi dia menjadi 2 dikali setengah 3 log Y. Ya. Kalau belum bisa cepat ya tetap bisa dituliskan sebagai log Y per log 3 kuadrat ya. Oke, jadi ini apa? Ini jadi 1 3 log X ditambah 3 log Y sama dengan 3. Nah, ini kebalikan dari sifat log perkalian. Ini jadi 3 log X Y sama dengan 3. Ininya gimana? Saya ngeblank gini. 3 pangkat kalau sebentar. Kalau log 10 pangkat 2 sama dengan 2 itu artinya ini itu sama dengan berarti ini XY sama dengan 3 pangkat 3 ini ya. Nah, kalau Anda nggak mengingat persis rumus secara akurat, seperti saya barusan tiba-tiba ngeblank. Untuk mengingatnya saya mengingat log di kimia, misalkan Anda tahu kan log 10 pangkat 5 gitu sama dengan 5 gitu ya, dan ini basisnya 10. Jadi ini untuk mengingatkan kepada kita apa sih kaitan antara ini dan ini. Dari contoh ini kita bisa ingat lagi, ini berarti kalau nulis gini itu ini pangkat ini sama dengan ini ya. Jadi seperti yang barusan saya tulis, berarti si X-nya itu 3 pangkat 3 sama dengan ini. Oke, berarti kita punya ini XY sama dengan 27. Kemudian kita perlu informasi yang lain dari sini. 3 log X min Y per 2 sama dengan 0. Berarti apa? X min Y per 2 sama dengan 3 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Jadi sebetulnya ya persoalan yang kita miliki itu adalah cuma penulisan ulang sistem persamaan ini. Kita ingin cari apanya? X tambah Y ya. Ini ada informasi yang lain, X tambah Y-nya positif. Oke, dia implisit tertulis di sini bahwa X tambah Y-nya dua-duanya positif ya. Karena apa? Karena dia merupakan input dari log. Log hanya punya nilai kalau inputnya positif. Kenapa saya perlukan itu? Mungkin saya perlukan karena untuk mengkaitkan antara apa? X min Y, XY dan X tambah Y. Jadi di sini kita punya X min Y-nya sama dengan 2 ya. XY-nya sama dengan 27. X tambah Y kuadrat
bisa diselesaikan juga mungkin sebagai persamaan kuadrat ya. Sebagai persamaan kuadrat, misalkan tuliskan X-nya sebagai 27 per Y, gantikan ke sana dan Anda selesaikan. Bisa juga ya. Saya coba cara yang lain, X tambah Y kuadrat itu sama dengan X min Y kuadrat ditambah 4XY ya. Berarti ini sama dengan 4 ditambah 27 kali 4 berapa? 82, 108 sama dengan 112. Berarti X tambah Y nya itu plus minus akar 112, tapi karena X nya positif, ini hanya yang plusnya aja. 112 itu dibagi 4 berapa? 232, mesti ada 4 bagi 16 dikali 7 4 akar 7 tuh. Oke. Ya, ini cara yang lebih ya tanpa harus mengetahui manipulasi aljabar seperti ini. Kita bisa tuliskan dari sini misalkan Y-nya sama dengan 27 per X, kemudian masukkan ke sini, nanti Anda akan punya persamaan kuadrat dalam X ya. Oh, Lofi-nya belum dinyalain ya, karena ini tadi belum dicas oleh saya si ininya, jadi nggak tahu punya berapa menit lagi. Oh, masih ada 50%. Sebentar. Oke, sambil ini kita tulis soal yang lain. Simak. Ini ada kuadrat. Oke, mungkin ini rada banyaknya penyelesaian sistem kuadrat. Y4 berapa menit lagi? 20 menit lagi. Ini bukan sistem persamaan X, Y. Oke, nggak tahu nih apakah ini menarik atau tidak. Ya, silakan dicoba. Ya, Lofi is on. Oke. Kayaknya masih kenceng ya. Oke, mungkin ini ada satu hal di sini. Ini tidak hanya 0,0 saja. Oke, kalau kita punya, ini kan dua-duanya garis ya. Ini garis, ini garis. Oke. Dan si kedua-duanya ini garis yang lewat 0,0. Dari mana tahu bahwa keduanya lewat 0,0? Karena kalau kita substitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, dia akan memenuhi ya. Nah, tapi kalau kita punya dua garis, ya, motongnya itu bisa di 1 titik, bisa di 0 titik kalau sejajar, atau bisa di tabur hingga banyaknya titik kalau ini berimpit. Ya,
Nah, karena dia bilang solusinya tidak hanya 0, 0 saja, berarti yang ini nggak mungkin. Bukan yang ini. Ini bukan. Ya. Dan ini juga bukan. Ya, karena dua-duanya lewat 0,0. Berarti kita harus menyimpulkan bahwa si kedua garis ini haruslah garis yang berimpit. Ya. Nah, kalau kedua garisnya berimpit, berarti apa? Jadi garisnya berimpit. Kalau berimpit, slope-nya harus sama. Ya. Kemiringannya harus sama. Kalau di sini yang ini M1-nya berapa kemiringannya? Kalau kita selesaikan dalam Y sama dengan minus A tambah 2. Berarti ini minus A tambah 2. Menurut ini, kejadian yang keduanya adalah kita pindah ruaskan X-nya ke kanan. Jadinya ini min 1 per A tambah 2. Nah, berarti si minus A tambah 2 harus sama dengan minus 1 per A tambah 2. Minus A tambah 2 sama dengan minus 1 per A tambah 2. Atau A tambah 2 kuadrat sama dengan 1. Ya. A kuadrat ditambah 4A ditambah 4 sama dengan 1. A kuadrat sebenarnya udah gini aja, udah dalam bentuk kuadrat ya. Ini A tambah 2 sama dengan plus minus 1. A sama dengan min 2 plus minus 1. A sama dengan min 2 tambah 1, min 1 atau min 3. Tanyanya apa? Maka nilai oke, ada dua kemungkinan nilai A seharusnya. Kalau ini A pangkat 3 ditambah 4A ditambah 19 sama dengan min 19. Oke. Min 1, min 5 ini 14. Kalau min 3 min 27, min 12, min 39, min 20. 14 atau min 20. Oh, gak ada yang benar. Sebentar. A tambah 2 salah di mana? Ini benar, A tambah 2 kuadrat harus sama dengan 1 min 2 min 1 dan min 3. Nah, nggak tahu nih. Menurut saya sih benar perhitungannya, sudah betul. Min 1, min 4, min 5, 14. Kalau min 3, min 27, min 39, min 20. Ya. Jadi harusnya jawabannya 14 or min 20. Saya rasa saya nggak salah itu, karena kalau pakai determinan pun bla 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 sama dengan 1. Ini udah bener aja ya. Mungkin salah ketik soal atau apa. Berapa menit lagi kita punya? 7 menit. Oke.
Kita lihat yang ini. Oke, mau coba? Silakan. Anda diberi waktu 2 menit. Oh, menarik ini. X per Y-nya bisa diketahui, ya per X-nya juga bisa diketahui. Ya, ya ini kalau kita udah, oke, 1 menit lagi ya, untuk Anda mencoba. Oke, ini kalau kita misalkan A sama dengan X per Y, jadinya A ditambah 1 per A sama dengan 5 per 2. Ya. Kalikan dengan A kuadrat ditambah 1 sama dengan 5 per 2A. A kuadrat kurang 5 per 2A tambah 1 sama dengan 0. Kali 2, 2A kuadrat kurang 5A ditambah 2 sama dengan 0. 2A kuadrat min 4A min A tambah 2 sama dengan 0. 2A A min 2 dikurang A min 2 sama dengan 0. 2A min 1 A min 2 sama dengan 0. Jadi A sama dengan setengah atau A sama dengan 2. Tadi A nya itu adalah X per Y. Jadi X per Y nya sama dengan setengah atau X per Y sama dengan 2. 2X sama dengan Y atau X sama dengan 2Y. Kemudian kita punya X kurang 3Y sama dengan 1. X kurang 3Y sama dengan 1. Berarti X dikurang 6X sama dengan 1. Min 5X sama dengan 1. X sama dengan min 1/5. Y-nya min 2/5. Berarti yang ditanya X tambah Y, 5X tambah 5Y, 5X ditambah 5Y sama dengan min 1 ditambah min 1 ditambah min 2 sama dengan min 3. Untuk yang ini, dengan menggunakan X kurang 3Y sama dengan 1, 2Y dikurang 3Y sama dengan 1, min Y sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1, berarti apa?
X nya sama dengan 2 kali negatif 1 negatif 2. 5X ditambah 5Y, 5X tambah Y, 5 kali min 1 ditambah min 2, min 3 atau min 15 ya. Oke, selamat pagi Red Star. Kayaknya mungkin bisa satu soal lagi tanpa ini, harus dengan cepat. Mempunyai penyelesaian jika A tambah B sama dengan yang ini gimana? Kita coba selesaikan dalam waktu berapa? Kurang dari 1 menit. Tebak aja. Harusnya sih dia punya penyelesaian kalau ini slope-nya sama dengan ini atau ini ya. Jadi harusnya min 2A per B nya sama dengan min 3 atau yang ini slope-nya 1. Min 2A per B nya sama dengan 1. Tamat. Bisa Anda pikirkan lebih lanjut ya. Oke, begitu saja sesi UTBK hari ini. Tadi sorry nggak bisa mulai dari jam 6 karena ada halangan. Ya.